Nama lengkap saya Leonardus Fibrans Pawulanga, Fakultas Fisip, jurusan Sosiologi semester 7. Pada kali ini kita ingin membahas buku tentang catatan kuliah Sistem Informasi dan Organisasi oleh La Pomola, Ferdinando Panarola, dan Stefano de Editor, dengan judul besar yaitu Lingkungan, Politik, dan Ekonomi. Pengantar, mulai langsung saja. La Pomola, Ferdinando Panarola, dan Stefano za konferensi ke-10 Italia 2013, dari mana buku ini berasal, telah berlangsung sebagai pre-event ICIS 2013 yang pertama kali diselenggarakan di Italia. Konferensi ITAIS 2013 telah menarik banyak kontribusi di luar East Italia masyarakat. Faktanya, lebih dari 200 penulis dari 4 benua telah berkontribusi ke konferensi yang 100 makalahnya dipilih untuk presentasi konferensi melalui proses tinjauan buta ganda. Penulis menganggap ITAIS sebagai acara tahunan yang relevan tempat mereka berbagi dan mendiskusikan proyek penelitian yang sedang berlangsung dan agenda penelitian mereka. Berbeda latar belakang dan perspektif yang demikian dibandingkan dengan posisi penelitian dikembangkan. 15 lagu telah membahas banyak aspek dari tema utama konferensi, memberdayakan masyarakat melalui inovasi digital menurut pendekatan multidisiplin untuk AIDS yang menjadi ciri konferensi AIDS. Dalam buku ini, pembaca dapat menemukan kontribusi yang disajikan oleh peneliti pekerja dalam disiplin ilmu untuk disiplin ilmu yang berbeda seperti organisasi, manajemen manusia, interaksi komputer, desain IS, dan pengembangan IS. Selain itu, kedudukan internasional yang tinggi dan relevan pedoman tersebut, tema konferensi ditunjukkan oleh keynote speaker yang diundang. Karena kualitas makalah yang dipresentasikan di ITAIS 2013, maka makalah komite ilmiah memutuskan untuk menerbitkan 3 buku berbeda mengenai 3 masalah khusus. Buku ini difokuskan pada memahami bagaimana orang dan kelompok, termasuk jaringan, tim, dan komunitas, memikirkan kembali hubungan mereka dalam dunia yang semakin saling berhubungan. Volume mengumpulkan 25 kontribusi yang dipilih dari makalah konferensi dan dari konferensi bravialis ICE lainnya, yaitu AIDS, MCIS, dan Confir. Kontribusi ini dapat dianggap sebagai seni penelitian di dalam komunitas East Italia. Ini berkaitan dengan evolusi, interaksi, informasi, teknologi, komunikasi, dan organisasi. Literatur ini saling berfokus pada harga pasar, tentang pengaturan ulang daya, atau pada peran strategis yang dimainkan oleh teknologi seperti platform
seperti platform. Buku ini sebaiknya menganggap platform digital dan artefak yang saat ini tidak digunakan hanya dalam perspektif ekonomi dan bisnis, tetapi juga mempertimbangkan interaksi mereka dengan masyarakat secara umum atau dengan komponen tertentu. Dalam kontribusi terbaru, konotasi dari istilah organisasi adalah wilayah dengan penduduknya, di mana perusahaan memainkan peran subsistem. Topik lainnya yang menarik bagi peneliti menyangkut jaringan virtual, jaringan dan organisasi virtual. Jaringan dan organisasi virtual, komunitas virtual, intermasyarakat, kota pintar, berkelanjutan ekologi, perawatan dan kesehatan elektronik, e-government, dan pembuatan kebijakan interaktif, IPM. Buku ini menawarkan pandangan multidisiplin tentang topik sistem informasi yang berbeda, dan tujuannya menyebarkan hasil penelitian terkini. Untuk alasan ini relevan tidak hanya untuk akademis, tetapi juga untuk praktis seperti manajemen sistem informasi, bisnis manajer, dan pembuatan kebijakan. Buku ini berisi 3 bagian yang membahas topik-topik berikut. 1. Online, komunitas, dan lingkungan kolaboratif. 2. Kota pintar dan lingkungan sustainability. Dan 3. E-government dan masalah sosial. Satu, jaringan sosial, komunitas online, dan lingkungan kolaboratif. Penggunaan platform media sosial telah meluas dalam beberapa tahun terakhir. Untuk banyak penggunanya mewakili secara rutinitas harian. Sedangkan untuk platform lainnya ini adalah pendukung untuk proses bisnis, misalnya untuk kampanye pemasaran. Helikane mengusulkan mode penelitian untuk mengkolaborasi dan menganalisis motivasi dan konsekuensi squares dari penggunaan platform media sosial. Selanjutnya, virtual organisasi jejaring sosial dipandang sebagai cara untuk membentuk kembali struktur sosial karena kemampuannya untuk memperkuat ikatan sosial, untuk mengubah hubungan kekuasaan dan memungkinkan bentuk-bentuk baru kerjasama. Hobson dan Hoppen menganalisis beberapa fitur dan karakteristik penting dari struktur mereka, mengenai beberapa elemen jaringan yang mungkin berkontribusi, mengembangkan pendekatan berbasis jaringan untuk mempelajari fenomena organisasi. Dalam skenario jaring sosial ini, reputasi dan kepemimpinan online relevan aspek yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh organisasi. Adopsi media sosial untuk kepentingan internal memicu perkembangan kepemimpinan sosial. Itu melibatkan dinamika pengaruh kolaboratif dan timbal balik antara pemimpin dan pengikut, dan di antara pengikut itu sendiri, mediasi oleh media sosial. Lazara dan Gihir-Haley menganalisis sikap individu terhadap kepemimpinan sosial sebagai fungsi faktor budaya dan teknologi. Francis Cohen dan Dosena malah menggambarkan evolusi sistem manajemen reputasi online sebagai interaksi antara perkembangan teknologi, kebutuhan organisasi, dan postur strategis.
Aloni menyelidiki konsekuensi seperti manfaat dan risiko dan nilai menanamkan fungsi sosial ke dalam sistem informasi perusahaan. Dia fokus tentang perubahan bahwa perangkat lunak sosial ke lingkungan bisnis dan sistem informasi. Dia memberikan kerangka interpretatif pertama untuk menilai, menyelidiki mendalam dan sistematis. Antune dan Costa menyelidiki konsep yang menguntungkan dari jaring sosial online dan penelitian sistem pendukung keputusan. Literatur, mereka menentukan 4 kelompok konsep, yaitu infrastruktur teknis online, komunitas, analisis jaringan dan manajemen pengetahuan, dan menganalisis interkoneksi. Sen dan Khalifa menyelidiki konfirmasi identitas diri dan identifikasi Tion komunitas tentang partisipasi komunitas virtual. Penting pengembangan teoris adalah konseptualisasi identitas komunitas virtual dan penjelasan penentu desain sistemnya. Pelestarian pengetahuan adalah aktivitas penting karena menyediakan individu dan organisasi dengan dasar untuk menciptakan pengetahuan baru dan keterampilan teknis. Jadi baik, mungkin itu saja penjelasan saya. Kalau ada sedikit kata yang kurang berkenan, mohon maaf.